Ibu saya sebetulnya tidak tahan dengan ayah saya sudah lama karena sering dipukuli ayah saya. Halo, ketemu lagi dengan saya di channel Curhat ke Om-Om. Sekarang kita akan membacakan email dari Juwita. Halo Om Piring, masalah saya dimulai dari ayah saya yang jatuh sakit, seperti stroke, namun dengan gejala sempat hilang ingatan, kemudian kehilangan kemampuan berbicara dan baca tulis, yang kemudian menjadikan ayah saya sulit untuk kembali bekerja. Selain itu, ayah saya juga menjadi lebih temperamen kepada ibu dan adik saya. Saya posisi sedang kuliah di luar kota. Ibu saya sebetulnya tidak tahan dengan ayah saya sudah lama karena sering dipukuli ayah saya. Ujungnya, ibu saya pergi meninggalkan ayah saya. Di saat itu, keluarga ayah saya merasa tidak terima dengan tindakan ibu saya tersebut. Keluarga besar ayah saya pun memaki-maki ibu saya. Saya yang sedang tidak di rumah pun ikut jadi sasaran mereka. Karena sering menerima pesan dan telepon makian dari keluarga besar ayah saya, kemudian saya memutuskan untuk memblokir nomor mereka dan keluar dari WA grup keluarga besar. Saya merasa bahwa saya harus menyelamatkan diri saya agar saya tetap bisa bekerja untuk bertahan hidup dan juga menyelesaikan studi saya. Apakah menurut Om tindakan saya sudah tepat? Dari Juwita. Pertama-tama saya harus mengucapkan simpati saya karena situasi kamu cukup sulit, saya bayangkan, ya. Saya harus membuka dengan disclaimer, yaitu ada banyak faktor yang saya tidak tahu. Bisa faktor budaya, faktor kesukuan, ya. Jadi saya tidak akan sotoy dalam hal ini, seolah-olah respon saya ini yang paling benar. Ya, jadi saya nggak yakin apakah ini applicable atau enggak, bisa dipraktekkan atau tidak. Ya udah nggak apa-apa ya, namanya juga cuma dengerin curhat dan respon. Yang pertama, Juwita, saya mau menyinggung soal prinsip dikotomi kendali. Ya, prinsip dikotomi kendali ini datang dari filsafat Stoa yang menjadi basis buku saya Filosofi Teras. Maaf promosi dulu ya, numpang promosi dulu. Oke, singkatnya begini. Kalau belum membaca buku itu, dikotomi kendali artinya segala sesuatu bisa dibagi dua, yaitu hal-hal yang di bawah kendali kita dan hal-hal yang tidak di bawah kendali kita. Hal-hal yang di bawah kendali kita ya pikiran, tindakan, ucapan kita. Udah itu aja. Orang lain, keluarga inti, keluarga besar, itu otomatis masuk di dalam hal-hal yang di luar kendali kita. Kita bisa memperlakukan mereka sebaik mungkin, berharap mereka memperlakukan kita dengan baik, tapi tidak bisa memaksakan. Karena mereka orang lain, mereka tidak di bawah kendali kita. Kan kelihatannya sederhana ya, tapi acceptance, penerimaan fakta ini sebenarnya seringkali tidak kita lakukan. Kita kecewa, marah, gusar karena orang lain tidak berperilaku sesuai ekspektasi kita. Apa implikasinya? Yaitu kita harus fokus ke hal-hal yang bisa di bawah kendali kita. Fokus kita adalah melakukan sebaik-baiknya hal yang benar. Cuman bisa sampai situ. Kalau kita sudah yakin, kita udah berusaha melakukan yang benar, yang terbaik, bagaimana orang lain merespon, itu sudah di luar kendali kita.
Dalam hal situasi kamu, apa yang berada di bawah kendali kamu? Bagaimana kamu berperilaku menjadi anak yang baik bagi ayah kamu, menjadi anak yang baik bagi ibu kamu, dan menjadi anggota keluarga besar yang baik juga bagi keluarga besar ayah kamu dalam hal ini. Kamu hanya bisa fokus di situ. Respon orang lain bagaimana, respon ayah kamu gimana, respon ibu kamu bagaimana, respon keluarga besar kamu kayak gimana, kamu harus siap-siap ikhlas di luar kendali kamu. Mari kita mulai dengan ayah kamu. Tadi kamu sudah menjelaskan bahwa ayah kamu mengalami gejala seperti stroke. Dan tadi kamu bilang efek kondisi kesehatan itu cukup parah ya. Karena mempengaruhi bahkan kemampuan berbicara, kemampuan menulis. Ya. Sekarang apa yang bisa kamu lakukan? Sebagai anak yang baik kepada ayah kamu berarti mengerti. Ya. Mengerti situasinya. Bahwa kondisi ayah kamu sekarang banyak sekali dipengaruhi oleh serangan tadi. Ya, dia mungkin orang yang secara biologis berbeda dari yang sebelumnya. Bisa dibilang tidak sehat. Maka yang sebaik-baik kamu bisa lakukan sebagai putrinya adalah ya jika memungkinkan mendukung dia, memberikan pengertian, lebih sabar karena dia sekarang dalam kondisi yang tidak sehat sepenuhnya. Bahwa dia nanti mungkin tidak membalas kebaikan kamu atau mungkin bersikap kasar sama kamu, itu sudah di luar kendali kamu. Sekali lagi ingat, mungkin sekali itu dipengaruhi oleh serangan menyerupai stroke yang tadi kamu sebut. Bagaimana dengan ibu? Pertama-tama saya sangat prihatin mendengar ibu kamu menjadi korban KDRT. Ya, saya selalu sedih kalau mendengar kasus KDRT. Maka apa yang bisa kamu lakukan sebagai putri dari ibu yang menjadi korban KDRT? Apa yang bisa kamu lakukan sebagai anak yang baik? Tentunya mensupport dia secara moral ataupun yang lainnya, terutama secara psikologis. Karena saya terbayang pasti berat sekali bagi ibu kamu kalau kamu bilang sudah lama dipukuli ayah. Ya, terbayang penderitaan dia. Dan saya yakin keputusan dia untuk pergi pun pasti tidak mudah. Jadi dalam hal ini, posisi kamu, peran kamu sebagai putrinya, menunjukkan compassion, menunjukkan kasih sayang, belas kasihan, karena dia adalah korban. Ya. Itulah role kamu, peran kamu sebaik-baiknya sebagai putrinya, menurut saya. Bagaimana nanti ibu kamu merespon, sudah di luar kendali kamu. Tapi kamu sudah melakukan yang terbaik yang di bawah kendali kamu sebagai putri dari seorang ibu yang mengalami KDRT. Sekarang bagaimana dengan masalah keluarga besar yang memaki-maki kamu, yang katanya menuduh kamu memihak ibu dan lain-lain. Saya tidak tahu ya bagaimana kondisi keluarga besar ayah, apakah mereka tahu tentang KDRT yang terjadi ya. Tapi dalam hal ini coba kamu tempatkan diri kamu di posisi mereka, sekedar mengerti kenapa mereka gusar. Karena kalau dari posisi mereka, mungkin mereka melihatnya seperti ini. Ini ada saudara kami, anak kami, mungkin sepupu kami, darah daging kami, yaitu ayah kamu. Dia menderita, dia terkena serangan seperti stroke. Loh, kok istrinya malah kabur? Dari perspektif keluarga besar kamu, skenario yang tampaknya seperti ayah kamu menjadi korban.
Tapi itu dari perspektif mereka. Saya nggak tahu mereka tahu nggak bahwa ibu kamu sudah lama dipukuli. Kan mereka belum tentu tahu. Nah, begitu juga apa yang bisa kamu lakukan. Apa yang masih di bawah kendali kamu sebagai kerabat. Tentunya, semestinya tetap memperlakukan mereka dengan hormat, dengan respek, sebagai bagian keluarga dari ayah kamu. Tetapi saya mengerti dari email kamu bahwa mereka melakukan hal-hal yang sudah melewati batas yang kamu tetapkan. Mereka maki-maki, bersikap kasar, mengeluarkan tuduhan, dan bisa mengganggu, sampai bisa mengganggu pekerjaan dan studi kamu. Kalau menurut saya, keputusan kamu memblokir nomor telepon dan WA, yang tahu benar enggaknya itu hanya kamu, karena batasnya kamu yang tetapkan. Ada boundary yang harus kamu tetapkan. Ya, kita harus respect orang, keluarga besar. Tapi seandainya kita merasa bahwa terjadi abuse secara verbal ya, terjadi abuse melalui kata-kata dan verbal, dan itu bisa mengganggu kamu sampai pekerjaan, studi, kesehatan mental kamu terganggu, saya sih merasa tidak apa-apa kamu mengambil step ini dulu. Karena kamu bertanggung jawab atas kesehatan mentalmu sendiri. Jadi kalau kamu melakukan hal ini supaya kamu bisa tetap tenang, saya rasa saya bisa mengerti. Mengapa penting untuk kamu menjaga kesehatan mental, kesehatan fisik, apalagi studi dan pekerjaan kamu? Karena sebenarnya kamu bisa jadi tumpuan bagi orang lain. Kamu adalah tumpuan bagi ayah kamu yang sedang sakit. Kamu juga menjadi tumpuan ibu kamu yang bisa dibilang korban KDRT dan mungkin mengalami mengalami kesusahan juga di batin. Dia juga butuh kamu untuk kuat. Tadi kamu bilang kamu ada adik lagi. Dalam keadaan seperti ini pasti adik kamu butuh seseorang yang kuat. Jadi kamunya harus kuat. Dan kalau kamu melakukan hal-hal yang sulit, tapi ini membantu kamu supaya lebih stabil, saya rasa saya bisa mengerti. Ini mengingatkan saya pada prinsip di pesawat terbang. Kalau kamu pernah naik pesawat terbang, biasanya ada instruksi keselamatan diberikan bahwa jika sampai tekanan dalam kabin turun, maka akan turun masker oksigen. Dan kalau kamu membawa anak kecil, pastikan kamunya dulu yang pakai. Baru kamu membantu si anak. Ini kan prinsipnya sama. Duluan harus kamu dulu, karena ada orang lain yang bergantung pada kamu. Jadi make sure kamu selamat dulu, baru kamu bisa menyelamatkan orang lain. Ini yang saya lihat dalam situasi kamu. Kamu melakukan hal-hal yang perlu untuk menjaga kesehatan mental kamu, karena ada orang-orang yang bergantung mengandalkan pada kamu, maka kamunya jangan sampai jebol. Itu perspektif saya. Sekali lagi, saya tidak bisa bilang bahwa ini jawaban terbaik. Ada latar belakang yang mungkin berbeda, faktor budaya, faktor suku yang saya tidak tahu. Dan jika Juwita benar-benar merasa berat sekali, jangan takut untuk mencari bantuan konselor, mungkin ke psikolog atau bahkan psikiater. Begitu saja Juwita, saya harapkan kamu bisa segera keluar dari masalah ini. Oke? Untuk yang sudah menonton, terima kasih. Jangan lupa di subscribe dan di like. Jika ada yang ingin curhat juga, kirimkan email ke ompiring@gmail.com. Tuliskan subjeknya curhat. Jangan terlalu panjang, karena akan dibacakan. Dan tuliskan identitas yang ingin kamu gunakan jika akan dibahas di video ini. Terima kasih, sampai ketemu lagi.